Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aslan dari kelas C3 dengan NIM 210611040139. Di sini saya akan membahas tentang pengujian pengendalian dan bagaimana cara merancang pengujian pengendalian. Baik, kita masuk dalam pembahasan pertama itu penilaian risiko dan pengujian pengendalian. Penilaian risiko untuk laporan keuangan merupakan identifikasi dan analisis manajemen terhadap risiko-risiko yang relevan terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PABU. Kemudian, menilai risiko pengendalian atau biasa disebut dengan pengujian pengendalian adalah suatu proses mengevaluasi efektivitas pengendalian intern suatu entitas dalam mencegah ataupun mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari penilaian risiko dan pengujian pengendalian, tentunya di sini kita sudah memiliki gambaran tentang eh, hubungan di antara kedua eh, kata ini, yaitu hubungan dari penilaian risiko dan pengujian pengendalian. Penilaian risiko berbicara tentang mengidentifikasi dan menganalisis manajemen terhadap risiko-risiko. Maksudnya di sini adalah kita menilai risiko-risiko apa yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Kemudian, pengujian pengendalian di sini berbicara tentang proses mengevaluasi. Setelah kita mengetahui letak-letak kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, tentunya kita mengevaluasi agar risiko-risiko yang ada tersebut tidak akan terulang kembali. Kemudian, tentunya dalam melakukan proses penilaian ada langkah-langkah yang akan dilakukan. Di sini saya menampilkan ada 5 langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam proses penilaian. Yang pertama adalah mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman. Yang kedua adalah mengidentifikasi salah saji potensial. Nah, kembali lagi seperti apa yang saya katakan sebelumnya bahwa kita perlu mengidentifikasi salah saji yang ada. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan. Setelah kita ketahui salah saji apa saja yang ada dalam eh, laporan keuangan perusahaan, perlunya kita memilih pengendalian apa yang diperlukan dalam pengujian pengendalian kali ini. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan pengujian pengendalian. Maksudnya di sini adalah setelah kita mengetahui salah saji apa yang terjadi, pengendalian yang diperlukan, tentunya kita akan mengeksekusi pengujian penilaian tersebut. Kemudian yang kelima adalah mengevaluasi bukti dan membuat penilaian. Maksudnya di sini adalah kita perlu mengevaluasi bukti-bukti yang ada. Apakah sudah masuk dengan laporan keuangan perusahaan tersebut. Setelah kita mengevaluasi bukti, tentunya kita akan membuat penilaian. Apakah bukti dalam yang ada terkait laporan keuangan perusahaan sudah balance ataupun sudah sama begitu. Kemudian kita masuk dalam strategi untuk melaksanakan pengujian pengendalian. Ada 3 strategi yang perlu kita laksanakan dalam pengujian pengendalian. Yang pertama itu adalah menilai risiko pengendalian berdasarkan pengendalian pemakai. Yang kedua, merencanakan suatu penilaian yang rendah berdasarkan pengendalian aplikasi. Yang ketiga adalah merencanakan suatu penilaian risiko pengendalian yang tinggi berdasarkan pengendalian umum dan tindak lanjut manual. Baik, kita masuk dalam merancang pengujian pengendalian. Dalam merancang pengujian pengendalian, ada 7 komponen penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah jenis bukti, sumber bukti, yang ketiga ketepatan waktu bukti, yang keempat keberadaan bukti lain, yang kelima keputusan pemulihan staf, yang keenam program audit untuk pengujian pengendalian, yang ketujuh menggunakan auditor internal dalam pengujian pengendalian. Yang pertama jenis bukti. Jenis bukti di sini berupa pertanyaan, pemeriksaan dokumen ataupun laporan, pengamatan, pelaksanaan ulang dari pengendalian atau teknik audit berbantuan komputer. Kemudian sumber bukti. Sumber bukti di sini berhubungan dengan bagaimana auditor memperoleh bukti tersebut. Yang ketiga adalah ketepatan waktu bukti, yang dimana hal ini berhubungan dengan kapan bukti diperoleh dan bagian dari periode audit di mana bukti diterapkan. Yang keempat adalah keberadaan bukti lain. Maksudnya di sini adalah kita perlu mencari bukti-bukti yang notabene-nya di sini memiliki kaitan dengan laporan
keuangan perusahaan kali ini. Yang kelima adalah keputusan pemulihan staf. Yang keenam, program audit untuk pengujian pengendalian. Di sini keputusan auditor mengenai sifat, luas, dan waktu pengujian pengendalian bersamaan dengan pemilihan staf audit. Yang ketujuh adalah menggunakan audit internal dalam pengujian pengendalian. Eh, Setelah kita mengetahui komponen-komponen apa yang perlu kita ketahui dalam merancang pengujian pengendalian, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis pengujian pengendalian. Secara umum, ada dua pengujian pengendalian, yaitu pengujian pengendalian berbarengan atau bersamaan. Yang kedua adalah pengujian pengendalian tambahan atau pengujian pengendalian direncanakan. Yang pertama, pengujian pengendalian berbarengan atau bersamaan, yaitu pengujian pengendalian yang dilakukan auditor bersamaan dengan kegiatan untuk mendapatkan pemahaman. Yang kedua itu pengujian pengendalian tambahan adalah pengujian pengendalian yang di mana hal ini merupakan suatu pengujian pengendalian tambahan agar pengendalian-pengendalian yang telah dilakukan sebelumnya ataupun jika ada bukti-bukti yang tidak diperiksa dalam pengujian pengendalian pada saat kegiatan berlangsung. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pemahaman saya tentang uh, menilai pengujian pengendalian dan bagaimana cara merancang pengujian pengendalian. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.